Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Anggap saja saya ini dokter kandungan pribadi Anda hari ini yang bakal memandu Anda memahami proses kehamilan yang jujur aja luar biasa menakjubkan ini. Terkadang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda selama 9 bulan itu bisa terasa agak membingungkan kan? Apalagi kalau sudah penuh dengan istilah medis yang ribet. Tapi tenang saja, hari ini kita akan bedah literatur farmakoterapi kehamilan dan mengubahnya jadi sesuatu yang sangat masuk akal, visual dan pastinya mudah dipahami. Tujuan kita cuma satu, memastikan Anda tahu persis bagaimana tubuh Anda bekerja keras untuk menciptakan kehidupan baru. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Untuk benar-benar memahami kehamilan, saya ingin Anda membayangkan sebuah proyek konstruksi besar. Tubuh Anda adalah lokasi pembangunannya, dan bayi Anda itu rumah impian yang sedang dibangun. Dan persis kayak proyek pembangunan di dunia nyata, hal-hal dari luar seperti obat-obatan yang Anda minum atau kondisi kesehatan bawaan itu ibarat faktor eksternal atau cuaca yang harus kita kelola bareng-bareng sebagai satu tim. Kalau kita bisa jaga lokasi konstruksi ini tetap aman dan logistiknya lancar, wah kita pasti bakal dapat rumah yang luar biasa kokoh dan indah. Nah, coba kita intip jadwal proyek pembangunan kita nih. Kehamilan itu dibagi jadi 3 fase kritis yang beda banget satu sama lain, dan masing-masing punya titik rentannya sendiri. 2 minggu pertama itu kita sebut blastogenesis. Di sini sel-sel membelah dengan super cepat dan menempel di rahim. Ibaratnya ini tahap kita menggali tanah dan ngecor fondasi betonnya. Terus masuk ke minggu ketiga sampai ke-8, ini namanya embryogenesis. Disinilah pilar-pilar utama didirikan. Otak, sumsum tulang belakang, paru-paru dan jantung mulai terbentuk. Terakhir, dari minggu ke-9 sampai si kecil lahir adalah fetogenesis. Ini tahap pematangan organ dan pertumbuhan, atau kasarnya, tahap di mana kita pasang atap, ngecat dinding, dan menyempurnakan desain interior rumahnya. Sekarang, mari kita perhatikan perbedaan skala yang cukup drastis antara fase awal dan akhir tadi. Pada masa blastogenesis, fokus utamanya murni pada perbanyakan sel dasar dan kelangsungan hidup embrio itu sendiri. Kalau sampai ada gangguan besar di sini, biasanya proyek bakal, terhenti sepenuhnya. Di sisi lain, fitogenesis adalah fase penyempurnaan atau tahap finishing. Organ-organnya kan udah ada tuh. Nah, mereka cuma butuh waktu untuk tumbuh, membesar, dan matang. Kalau ada paparan obat yang kurang pas di fase akhir ini, kita mungkin nggak akan melihat cacat struktural yang besar, tapi lebih ke masalah seberapa baik organ itu bisa berfungsi nantinya. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang baru saja kita bahas. Coba perhatikan blok warna biru tebal yang ada di grafik ini. Ini menunjukkan periode yang sangat-sangat sensitif di mana cacat lahir utama bisa terjadi akibat teratogen. Teratogen itu maksudnya zat, infeksi atau obat yang bisa mengganggu perkembangan janin ya. Kelihatan kan di mana blok biru itu paling tebal? Betul banget di minggu ketiga sampai ke-8. Periode embryogenesis. Di masa ini, pembentukan organ lagi benar-benar di puncaknya. Sedikit saja paparan zat beracun di minggu-minggu ini, itu bisa merusak kerangka rumah kita secara permanen. Jadi pertanyaannya, apa sih dampaknya kalau lokasi konstruksi ini sampai terpapar obat-obatan yang tidak aman tepat saat organ vital lagi dirakit? Kita ngomongin cacat struktural yang serius nih. Misalnya kalau perkembangannya terganggu di minggu-minggu awal tadi, kita bisa melihat cacat tabung saraf yang mempengaruhi tulang belakang dan otak. Bisa juga malformasi jantung, di mana katup jantungnya nggak menutup dengan sempurna. Atau kelainan bentuk lengan dan kaki, bahkan sampai disfungsi kognitif. Makanya, sebagai dokter, saya itu cerewet dan ketat banget soal obat apapun, bahkan obat warung sekalipun, yang Anda konsumsi, apalagi pas trimester pertama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1, lokasi konstruksi bagaimana logistik tubuh Anda berubah. Sebagai manajer proyek, tubuh Anda ini lagi kerja lembur loh untuk membangun manusia baru. Seluruh sistem logistik di dalam tubuh Anda berubah drastis, dan ini sangat mempengaruhi gimana obat dan nutrisi diproses. Coba kita cek daftarnya. Pertama, pengosongan lambung Anda jadi melambat, dan kita semua tahu, Anda mungkin sering mual atau muntah. Ini berarti obat minum butuh waktu lebih lama buat diserap atau malah keburu keluar lagi sebelum sempat bekerja. Terus, pH lambung Anda meningkat, yang otomatis mengubah cara obat-obatan asam atau basa dilarutkan. Belum lagi, kadar hormon estrogen dan progesteron Anda melonjak tajam. Hormon-hormon ini bikin enzim di hati Anda makin aktif. Artinya apa? Obat yang tadinya mempan dengan dosis tertentu sebelum Anda hamil, mungkin sekarang dihancurkan terlalu cepat, atau sebaliknya malah menumpuk di tubuh Anda. Jadi, dosis Anda benar-benar nggak bisa disamakan lagi kayak dulu. Lanjut ke bagian 2, menghadapi badai, mengelola hipertensi dan diabetes. Kadang-kadang, yang namanya proyek konstruksi, pasti harus berhadapan dengan cuaca buruk ya.
dalam hal ini berupa penyakit penyerta. Kalau kita bandingkan dua komplikasi utama ini, hipertensi kronis atau preeklamsia, itu ibarat badai yang menyempitkan aliran darah ke plasenta. Sama aja kayak memutus jalur pasokan material ke lokasi proyek kan? Risikonya, pertumbuhan janin bisa terhambat atau malah lahir prematur. Di sisi lain, diabetes, entah itu bawaan atau yang baru muncul saat hamil, bikin kadar gula darah Anda naik turun gak karuan. Gula darah yang gak terkontrol ini bisa bikin janin tumbuh terlalu besar atau mengalami masalah metabolisme pas lahir nanti. Tapi tenang, ingat ya, tujuan kita bahas ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Kita bahas ini supaya kita bisa melakukan manajemen yang proaktif. Kalau kebetulan Anda menghadapi diabetes selama kehamilan, kita cuma perlu menyesuaikan alat kerja kita kok. Langkah pertama, kalau sebelumnya Anda rutin minum obat anti-diabetes oral, kita biasanya bakal minta Anda beralih ke insulin NPH manusia. Kenapa? Karena obat oral itu kadang bisa menembus plasenta, atau simpelnya nggak ngasih kontrol yang cukup aman buat si kecil. Langkah kedua, Anda harus rajin memantau gula darah, sekitar 2-4 kali sehari. Dan langkah ketiga, dosis insulin ini nggak bakal statis. Kita akan sering-sering melakukan penyesuaian seiring bertambahnya usia kehamilan dan bergesernya kadar hormon Anda. Jadi, poin krusialnya di sini adalah insulin NPH ini benar-benar sahabat terbaik kita. Dia punya rekam jejak keamanan yang sangat panjang untuk ibu dan bayi, karena dia sama sekali nggak membahayakan proyek pembangunan kita. Tapi karena hormon dari plasenta itu secara alami punya efek melawan insulin, dan efek ini makin kuat waktu masuk trimester ketiga, tubuh Anda akan butuh dosis insulin yang beda-beda dari minggu ke minggu. Pemantauan ketat dan penyesuaian konstan itu udah harga mati deh, demi memastikan gula darah Anda selalu di batas yang sehat buat janin Anda. Membangun sebuah rumah, atau lebih tepatnya seorang manusia baru, adalah salah satu proses paling kompleks sekaligus paling menakjubkan yang bisa dilakukan oleh tubuh Anda. Memahami fase-fasenya, menyadari betapa rentannya kerangka saat awal dibentuk, dan tahu persis kalau perubahan tubuh Anda itu butuh adaptasi pengobatan, itu semua adalah kunci sukses proyek kita ini. Ingat, Anda nggak sendirian kok di lokasi konstruksi ini, ada dokter dan tim medis yang siap bantu. Jadi, dari semua yang udah kita bahas hari ini, saya ingin Anda ingat satu hal. Setiap pil yang Anda telan, setiap makanan yang Anda makan, itu nggak cuma berdampak pada satu tubuh lagi. Anda sedang mencetak-cetak biru untuk generasi berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa kokoh fondasi yang ingin Anda bangun untuk masa depan mereka? Terima kasih sudah bergabung di Explainer Medis ini. Mari kita mulai membangun dengan bijak.